Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sejawat semua? Semoga sehat selalu ya. Salam kenal dari kami Dr. RNA. Kali ini kami ingin berbagi materi SKB Kesehatan dan SKB Dokter Umum sebagai bahan belajar teman-teman untuk persiapan tes CPNS nanti. Sebelum kita mulai, support terus ya channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman sejawat semua, kali ini kita sama-sama belajar mengenai cerdik, salah satu materi yang sering keluar pada soal SKB Kesehatan saat tes CPNS nanti. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk ikuti terus channel ini. Untuk referensi belajar, teman-teman bisa membuka akses di web promkes.kemkes.go.id. Di sana ada buku informasi cerdik dan teman-teman juga bisa membaca pada buku pedoman manajemen PTM atau penyakit tidak menular dari Direktorat P2 PTM tahun 2019. Apa itu cerdik? Jadi poin pentingnya, cerdik adalah suatu perilaku hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis, asma, obesitas, dan stroke. Sekarang, apa saja sih perilaku yang termasuk cerdik? Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik atau olahraga. Yang keempat, diet sehat dan seimbang. Yang kelima, istirahat cukup. Dan yang terakhir, yang keenam, kelola stres. Jadi, cerdik ini adalah suatu perilaku hidup sehat, di mana setiap poin kata-katanya itu mempunyai makna tersendiri. Dari C, E, R, D, I, dan K, sehingga disingkat menjadi cerdik. Untuk poin C, cek kesehatan secara berkala. Poin pentingnya adalah membantu mendeteksi penyakit dalam sejak dini. Cek kesehatan rutin ini minimal 1 tahun sekali ya teman-teman. Kemudian rutinlah memeriksakan tekanan darah, menimbang berat badan, mengukur berat badan dan tinggi badan, mengukur lingkar perut, perhatikan denyut nadi Anda. Jangan lupa untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah secara teratur. Cek kesehatan secara berkala. Yang pertama, cek tekanan darah. Tekanan darah adalah salah satu cara untuk mendeteksi risiko dari penyakit hipertensi, stroke, ataupun penyakit jantung. Nah, untuk pemeriksaannya adalah normal jika di bawah 140/90. Yang kedua, cek kadar gula darah. Cek kadar gula darah ini menunjukkan kadar glukosa dalam darah. Hasilnya bisa membantu untuk mendeteksi ada tidaknya risiko penyakit diabetes. Untuk hasilnya sendiri, normal bila kadar gula darah sewaktu kurang dari 190 mg per desiliter, sedangkan untuk kadar gula darah puasa kurang dari 126 mg per desiliter. Yang ketiga, pantau berat badan. Lemak perut jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Untuk batas amannya, lingkar perut kurang dari 90 cm untuk pria dan kurang dari 80 cm untuk wanita. Yang keempat, cek kolesterol Anda. Untuk indikator cek kolesterol ini, ada beberapa item seperti LDL, HDL, trigliserid, dan kolesterol total. Untuk LDL sendiri sering dikenal dengan istilah kolesterol jahat. Ini normalnya adalah di bawah 100. Untuk HDL atau kolesterol baik, nilainya adalah lebih dari 40 mg per desiliter untuk laki-laki dan lebih dari 50 mg per desiliter untuk wanita. Kemudian indikator yang lain, trigliserida, ini normalnya kurang dari 150 dan kolesterol total normalnya kurang dari 200. Yang kelima, cek arus punca ekspirasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai fungsi paru Anda. Kemudian yang keenam, deteksi dini kanker leher rahim bisa dilakukan dengan pemeriksaan berkala seperti tes pap smear ataupun tes IVA. Dan yang ketujuh, sadari, periksa payudara sendiri bisa dilakukan perempuan sejak berusia 20 tahun. Dengan melakukan pemeriksaan ini, kanker payudara bisa dicegah dari risiko yang lebih tinggi.
Poin kedua dari cerdik, enyahkan asap rokok. Jadi, poin pentingnya, asap rokok dapat berdampak buruk ke depan, baik untuk kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Ada istilah kawasan tanpa rokok, yaitu kawasan yang bebas dari asap rokok, di mana saja, yaitu tempat belajar mengajar, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja, terminal, stasiun, bandara. Poin ketiga dari cerdik adalah R, rajin aktivitas fisik atau olahraga. Poin penting di sini, guna menjaga kesehatan dan mencegah penyakit kardiovaskuler, berolahragalah secara rutin, setidaknya minimal selama 30 menit per hari, sebanyak 3-5 kali per minggu. Rajin aktivitas fisik atau olahraga terbagi menjadi intensitas ringan sedang dan intensitas sedang. Untuk intensitas ringan sedang, minimal dilakukan 10 menit setiap hari. Aktivitasnya apa saja, seperti berjalan santai, bekerja dengan komputer, membaca, menulis, menyetir, dan sebagainya. Sedangkan untuk intensitas sedang, dilakukan 30 menit setiap hari, seperti berjalan cepat pada permukaan rata, pekerjaan tukang kayu, membawa dan menyusun balok kayu, memotong rumput dengan mesin, pekerjaan rumah seperti mengepel lantai, membersihkan rumah, dan sebagainya. Poin keempat dari cerdik adalah D, diet sehat dan seimbang. Poin penting di sini, imbangi olahraga rutin dengan konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari, batasi konsumsi gula tak lebih dari 4 sendok makan per hari, garam tak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari, dan batasi konsumsi lemak atau minyak tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. Di poin diet sehat dan seimbang ini ada istilah 4-1-5. Maksudnya adalah 4 itu 4 sendok makan gula, 1 itu 1 sendok teh garam, dan 5 itu 5 sendok makan lemak. Poin kelima dari cerdik adalah I, istirahat cukup. Poin penting di sini, istirahatlah yang cukup dengan tidur selama 7-8 jam sehari. Kalau kita melihat dari tabel berikut, dari usia baik dari anak-anak sampai ke dewasa, itu kebutuhan tidurnya bervariasi. Tetapi kebutuhan tidur memang terus menurun, cukup 7 jam per hari. Demikian pula pada kondisi lansia, yaitu 60 tahun ke atas, kebutuhan tidur cukup 6 jam per hari. Poin terakhir dari cerdik yang keenam adalah K, kelola stres. Poin penting di sini teman-teman, kurangi potensi penyakit kardiovaskuler dengan mengelola stres. Seringkali kita mengalami stres karena suatu masalah. Jadi sering-seringlah kita berrekreasi, melakukan relaksasi, berpikiran yang positif, dan bercengkrama dengan orang lain. Nah, ini teman-teman, ada salah satu teknik relaksasi untuk mengurangi gejala stres. Yang pertama, duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Yang kedua, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan nafas dari mulut. Bayangkan seolah-olah beban pikiran dilepaskan. Ulangi sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan hati yang ikhlas dan sabar. Teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.